Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan menguasai hati kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada Minggu Quasimo Dogeniti ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu kita, tertulis pada Kitab Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 1 sampai ayat 6. Kisah Para Rasul 9, ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca secara responsoria. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Demikian bunyi nats. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini kita disuguhkan tentang bagaimana pertobatan melalui kisah akil balik seorang yang sangat dikenal dan bahkan lebih terpandang di tengah-tengah para murid Tuhan Yesus yang 11 plus 1, 12, tetapi Saulus yang dikatakan atau yang kita kenal menjadi Paulus pada saat ini adalah seorang yang luar biasa kisah daripada pertobatannya. Apa yang menjadi latar belakang kehidupan Saulus? Dia bukan seorang penjahat sosial secara pengertian dari keyahudian. Sebab apa yang dia lakukan adalah sebagaimana yang dia mengerti, sebagaimana yang dia akui. Kalau terjadi kesusahan yang dialami oleh para rasul, para murid-murid Yesus, dan semua orang percaya yang mengikut Yesus pada saat itu, kalau kita bandingkan dengan diri kita, kesusahan-kesusahan yang dialami, mungkin secara langsung atau secara fisiklinya, kita belum mengalaminya. Tetapi ada dan terasa. Itu belum seberapa, sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan yang pertama itu, atau umat Tuhan mula-mula. Kesusahan yang mereka alami adalah ancaman yang cukup besar dari seorang yang memahami bahwa tindakannya untuk membunuh pengikut Yesus adalah benar. Sama tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh faham-faham yang bisa melaksanakan teror dengan faham terorisme, itu bisa saja terjadi. Itu pengertian mereka yang benar. Itulah pengertian mereka. Menurut mereka itu tidak salah. Menurut kita yang salah itu. Dan menurut mereka kitalah yang salah. Dan pantas untuk dihukum.
sangat susah untuk merubah manusia. Sangat susah untuk merubah pemahaman seseorang. Bahkan luar biasa kejahatan manusia yang dilakukan oleh Saulus. Apa yang dia lakukan? Bahkan dia membuat dan memohon, meminta satu legitimasi agar dia sah untuk melakukan teror, penculikan, bahkan pembunuhan. Itu sah bagi orang-orang yang mengikut Kristus pada saat itu. Sebab kolaborasi antara pemerintah yang menjajah Yahudi adalah Romawi bersama-sama dengan para tua-tua Yahudi, itu sangat kuat legitimasinya yang dipegang, yang diperoleh oleh Saulus. Orang Kristen pada saat itu kocar-kacir. Mereka bersembunyi, dan satu tempat persembunyian mereka yang dinyatakan lebih aman adalah Damsyik. Itu yang kita baca pada perikop kita pada saat minggu ini. Damsyik, kebetulan pimpinan daripada Damsyik, atau bisa kita katakan pimpinan wilayahnya itu, sangat menjaga orang-orang Kristen. Bahkan siapa saja yang ada di kota Damsyik diusahakan untuk berdamai, hidup di dalam kepelbagaian, tetapi hidup untuk merajut kebersamaan. Itulah yang diciptakan pemerintahan Damsyik. Lalu Saulus datang memohon mengambil surat legitimasi itu. Dia akan membawa itu kepada semua bait-bait Allah, tempat-tempat ibadah yang ada di Damsyik, untuk mengecek apakah di sana ada pengikut Yesus atau enggak. Kalau ada, mau siapapun dia, mau laki-laki, mau perempuan, dia akan bawa ini ke Yerusalem untuk diadili. Pengadilannya bagaimana? Pengadilan dari kata adil sebenarnya, tetapi itulah keadilan menurut dia. Yang adil itu adalah sebagaimana yang dikehendakinya. Kalau orang Kristen itu yang sudah menjadi percaya kepada Yesus, mau meninggalkan Yesus dan mau menyangkal Yesus, dia akan selamat. Dia akan memperoleh keadilan. Tetapi mereka yang tidak mau meninggalkan dan menyangkal Yesus, mereka akan memperoleh hukuman. Hukuman yang sah pada saat itu adalah hukuman mati. Itulah pemahaman yang benar menurut Saulus pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mendekat pada kota Damsyik itu, Saulus tiba-tiba melihat ada cahaya yang begitu luar biasa terang. Bahkan dia sampai terjatuh. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia bisa mendengar ada suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ternyata orang-orang Kristen yang dianiaya oleh Saulus, Yesus mengatakan itu adalah dirinya. Dan selayaknya setiap orang Kristen yang menjadi milik Kristus, pengikut Kristus yang dikatakan Kristen, adalah bahagian dari Kristus itu sendiri. Bahagian dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan itu berita sukacita yang luar biasa yang kita peroleh melalui nats ini. Kita bukan bahagian dari yang lain. Tetapi siapa yang mengikut Yesus, menyerahkan dirinya kepada Yesus, dia adalah milik Yesus. Dan bahkan Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Padahal yang dianiaya Saulus bukanlah Yesus secara fisik, tetapi orang-orang yang mengikut dia. Orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita merasa sebagai milik Kristus? Lalu, apa yang kita lakukan
kalau kita sebagai milik Kristus. Siapakah Saulus ini? Seorang yang berasal dari Tarsus, seorang yang mengecam pendidikan tinggi, bahkan pemahaman teologinya, pemahaman politiknya, pemahaman sosialnya, itu luar biasa. Bahkan gelarnya bisa dikatakan doktor pada saat itu. Gurunya adalah guru besar Gamaliel, yang terpandang di tengah-tengah orang Farisi, orang Sadusi. Gamaliel dipandang memiliki pengertian yang cukup luar biasa dan sangat disegani. Itulah gurunya Saulus. Dan makanya pemahaman keyahudiannya luar biasa. Ditambah lagi dia dari suku Benjamin, atau dari keturunan Benjamin, anak yang dikasihi, anak Syepudan, ya, dari suku Israel yang 12 itu. Dari suku Benjamin yang dikasihi. Bahkan kita bisa melihat dari sejarah perjanjian lama itu, bagaimana Benjamin dikasihi dan suku-sukunya dikasihi. Walaupun secara fisik Saulus pendek, makanya dia disebut, kalau orang Batak sebut mungkin dia PMH, pendek, mok-mok, warung saya, aduh hanai, hipel itu. Makanya dia dijuluki dengan Homo tricubitalis. Homo manusia, tri tiga, kubitalis, artinya itu dari kata hasta. Berarti dia hanya manusia, tingginya sekitar 3 hasta. 1 hasta berapa senti? Ya, 1 hasta itu dikatakan kisaran 45 cm. Jadi dia cukup pendek, 135 cm. Nah, itulah Saulus. Tetapi luar biasanya dan bahkan dia disegani dengan keberadaannya, dengan latar belakangnya, ditambah lagi pemahamannya, ditambah lagi daripada semangatnya untuk mewujudkan bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agama yang dia kenal pada saat itu. Semua orang Kristen takut, semua yang mengikut Kristus pada saat itu lari. Tetapi orang-orang melihat dia sebagai pahlawan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertemuan Saulus dengan Tuhan Yesus mengubahkan dia seketika itu juga. Bagaimana perubahannya? Bahkan Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Isedoho Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus sendiri mengatakannya. Lalu dia bertanya, apa yang akan aku perbuat? Yesus memerintahkan, pergilah, engkau akan tahu apa yang engkau akan lakukan. Bagaimana kita? Apakah kita sudah bertobat? Pada saat saya kuliah, kebetulan tingkat kekritisan untuk membangun pemahaman saya, kampus yang baik itu begini, konsepnya begini, sudah disusun dengan sedemikian baiknya. Bahkan untuk pertemuan nasional itu saya usulkan sendiri. Apa yang dikatakan kampus? Kampus merasa bahwa saya terlalu di depan. Saya berusaha dicekal. Bahkan nilai saya tidak dikeluarkan sempat. Nilai pastoral, saya nggak usah sebut nama dosen saya itu. Tapi saya jumpai beliau. Apa dia katakan? Dia bertanya, "Hei Edward, apakah kau sudah bertobat?" Itulah pertanyaannya kepada saya. Langsung saya tanya kembali Bapak dosen itu, apakah arti pertobatan, Pak? Apakah semua orang yang baik dan kelihatan baik itu adalah bertobat? Adalah
Orang bertobat ketika dia hanya duduk tenang, dia tidak berkata apa-apa, itukah bertobat? Yang gengge baik bertobat? Saulus sendiri berkata, apa yang akan aku lakukan? Aharon api nangidom tuau siulahonokku. Itu yang ditanyakan oleh Saulus. Dia tidak bisa melihat. Bahkan karena sinar itu matanya buta. Kalau kita lihat cerita selanjutnya, dia buta. Ketika dia bertemu dengan Ananias dan dibaptis, dia berproses sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa bertobat itu? Bertobat itu berbalik. Bertobat itu repent, ya. Artinya dia berbalik kembali 180 derajat dari yang dahulunya jahat. Ya, kembali menjadi baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya. Dia direkonstruksi dan mau, bahkan dia memberikan dirinya. Saulus bertemu dengan Yesus. Lalu orang-orang Kristen zaman sekarang mengatakan, aku kan gak bertemu dengan Yesus. Aku kan gak pernah melihat sinarnya yang terang sampai membutakan mataku. Itu letter-let yang tanpa memberikan pengertian baginya. Bahkan membuat dia semakin membaca Alkitab semakin bodoh. Lam narsiajar lamoto. Gimana songoni? Kan banyak yang begitu. Aku kan belum bertemu Yesus, kata. Padahal sebenarnya semakin kita hidup dan bergumul dengan firman Tuhan, kita semakin dimampukan mengerti apa kehendak Tuhan. So, kita sudah bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, ngapa jut pahamu do debata? Hello. Naposo, PNB. Pemuda-pemudi. Remaja, remiji. Apa kabar? Api-api wae. Mana kira-kira? Sudah bertobatkah? Akaina, bertobat tamu? Bertobat tamu tuama? Ayo, baru kira-kira. Akama bertobat tamu? Najulu parjahat doau. Najulu perbeda doau. Nuaeng usaha homma burju alaidah kudok diriku burju. Husukum matuhani ahamasiulah honokku. Apa yang harus aku lakukan? Dahulunya aku jahat. Berarti ketika bertobat dia tidak jahat lagi. Dahulunya dia seorang perampok, pembunuh, penganiaya. Ya. Tapi sekarang saya bertobat. Lalu dilihat perubahannya di mana. Ya. Sampai ada seorang ibu yang gak mau ke gereja. Ketika lama ditunggu-tunggu, kenapa si ibu ini tidak muncul-muncul ya ke gereja. Lalu pelayan gereja datang ke rumahnya dan bertemu dengan dia. Ditanyakan kepada si ibu, kenapa engkau nggak pernah lagi ke gereja? Padahal engkau dulunya rajin ke gereja. Si ibu berkata, saya melihat nggak ada yang baik di gereja. Saya melihat tidak ada yang benar di gereja. Nggak ada gunanya ke gereja. Ya, baru-baru saya datang ke Bengkulu ada yang bilang begitu. Apa loka katanya. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa si ibu itu berkata demikian? Dia melihat realita yang ada. Orang yang datang ke gereja tetapi pulangnya dia masih ya begitu-begitu aja. Nggak ada yang berubah. Dia pergi evangelisasi pertangyangan, dia masuk pungwanina, ya. Tapi ya begitu-begitu aja. Dari gereja
seharusnya penuh damai. Lalu dia melihat satu gerejanya, kebetulan tetangganya, hari Minggu pagi-pagi sudah ribut. Sudah cekcok suami istri. Tapi karena memang itu hari Minggu, mereka berusaha untuk ke gereja. Harapan si ibu tadi ini yang tidak mau lagi ke gereja, dia mengatakan, mudah-mudahan mereka pulang dari gereja nggak akan ada pertengkaran. Nyatanya tetangganya ini yang sudah pulang dari gereja belum masuk ke dalam rumah, di halaman sudah main lagi ronde kedua. Sambung terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang mengakibatkan si ibu tadi tidak ke gereja. Dia melihat dunia ini, dia melihat apa yang ada. Sementara Saulus tidak melihat, tapi mendengar. Ya, tapi mendengar. Dia dengarkan itu, lalu dia mau meresponnya dengan sungguh-sungguh. Respon dia bertanya, siapakah engkau? Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu dia bertanya kembali, apa yang akan aku lakukan? What can we do? Ahadonabui bainokku. Apa yang bisa saya lakukan? Ketika sudah menjadi pengikut Yesus, apa yang sudah bisa menjadi bahagian dari pekerjaan pelayanan itu yang aku lakukan? Nanti kita sidang jemaat. Mari bertanya kepada Tuhan, apa yang aku lakukan bagi Tuhan. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Jangan katakan aku belum bertemu Yesus, Bapak Ibu. Pertemuan ibadah di gereja, itulah pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Kesampingkan dulu secara manusiawi. Kesampingkan dulu. Tapi saya ke gereja untuk mau bertemu Tuhan. Saya nggak mau bertemu yang lain lebih dahulu. Saya prioritaskan Tuhan. Sekolah minggu aja bisa katakan hari Minggu adalah harinya Tuhan, bukan harinya hantu. Ya. Ke gereja datang, pulang jadi hantu, marbada, mesti angulahunak kaulon nasudinggan. Gitu. Ya. Dari rumah dendam sampai ke gereja seharusnya dia dendamnya hilang. Pengampunan dosa gitu. Kita buka hati kita diampuni. Tapi pulang ke rumah masih juga dendam, masih juga berbuat dosa gitu kan. Memang semua kita berdosa, tetapi jangan mau dirajai oleh dosa. Dosa itu sudah kalah. Kematian Yesus adalah kemenangannya. Dan kebangkitannya adalah bukti daripada kebangkitan dan kehidupan kita. Kematiannya adalah jalan kehidupan itu. Dan kematiannya menjadi kehidupan bagi semua orang yang mau percayakan dia. Nah, sekarang bagaimana kita bertobat itu? Bagaimana setelah merespon firman Tuhan itu? Apa yang berubah dalam kehidupan kita? Sudah berapa lama kita bertemu dengan Yesus? Apa ada perubahan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, baru-baru ini viral di grup WA-nya gereja yang bertanya pada diskusi ini, mengapa manusia sekarang susah untuk bertobat, berubah ke arah yang baik? Yang pertama alasannya adalah ketika manusia itu hanya mementingkan dirinya dan hanya tahu merasakan yang enaknya, akhirnya yang dia bangun dalam dirinya adalah egonya. Sedangkan percaya, dikatakan dia percaya, tetapi kepercayaannya tidak hidup. Bahkan kepercayaannya mati oleh karena egonya yang luar biasa itu. Manusia kalau ingin membangun dirinya sebagaimana bangunan yang dikehendaki Kristus,
serahkan diri kepada Kristus. Banyak orang seolah-olah dia akan hidup untuk selama-lamanya. Banyak orang seolah-olah dia akan hidup untuk selama-lamanya menjadi manusia. Dan tidak peduli tentang kematian. Karena orang banyak mengatakan kematian itu adalah akhir dari segalanya bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi mumpung hidup, nikmatilah hidup. Dan orang lain untuk kita tolong itu tidak kita nikmati. Bahkan gereja sendiri yang seharusnya menjadi tempat orang-orang yang bertemu antara bahagian-bahagian tubuh Kristus itu, ketika bersama-sama di gereja menjadi lengkap dari tubuh Kristus itu sendiri. Di situ tangannya, di situ jarinya, di situ matanya, di situ kepalanya Yesus. Di situ ada mulutnya, ada firman yang disampaikan. Di situ ada kakinya untuk melangkah. Ketika bertemu orang-orang percaya itu semakin perfect. Tidak ada kecemburuan tangan kiri, tangan kanan. Tidak ada kecemburuan mata kiri, mata kanan. Nggak ada itu. Nggak ada perselisihan, saling pukul, saling sikut. Sama-sama sakit. Kekurangan tangan kanan, ya tangan kiri bantu dong. Kekurangan kaki kanan, ya semua anggota tubuh merasakan kekurangan itu dan semuanya akan membantu itu untuk disembuhkan. Itu tubuh Kristus. Hidup matang di Kristus. Lalu otaknya, kepalanya adalah Kristus. Sang kepala gereja ini adalah Kristus. Berarti apa yang diperintahkan oleh Kristus, just do it. Ulahumma. Ahaulau ni tangan siamun, ahaulau tangan ni siap birang. Nanti diatur dan dihaturkan biar teratur. Saling backup, saling dukung, saling support, saling mengasihi. Kalau tidak, berarti kita bukan tubuh Kristus. Jangan menjadi benalu di dalam tubuh Kristus. Jangan menjadi perusak. Unang gawe sariddan. Tapi jadilah berkat bagi tubuh Kristus. Sebab tubuh Kristus itu adalah yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya untuk mau bertobat itu, seperti nama minggu kita, Quasimodogeniti. Seperti bayi yang baru lahir. Saulus seperti bayi yang baru lahir. Namanya dari Saul yang begitu mulia, Raja Saul. Saulus itulah nama dia. Yang diingini, yang diinginkan itu arti nama dari Saulus, Saul itu sendiri. Tetapi berubah dan diberi nama menjadi Paulus. Dan itu adalah sebutan-sebutan orang Romawi sebenarnya. Yang di luar dari Yahudi menyebut dia Paulus, Paul. Yang artinya tidak seberapa, kecil, pendek. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari yang tinggi itu menjadi pendek. Siapa yang mau diberkati jadilah di bawah, enggak di atas. Isenaolo di pasu-pasu di toru marohana. Hatinya itu rendah. Rendah hati, rendah hati. Itu. Tapi siapa yang merasa mengatakan, aku bisa. Molo soalannya au, minna. Pagi-pagi dope, suarang dope di hidung tuak, nggak mabuk. Ate engken, banyak begitu.
Memang bukan karena tuanya dia tenggen atau karena minumannya tenggen, enggak. Memang sudah hang. Ngakor selet. Son ahat tanak kaning. Kemarin pas aku make juga begitu ya. Nah, jadi bukan salah Mang Nabi Tupulu loh itu. Itu memang dari kemarin saya bilang, apakah sudah digerakkan untuk itu? Yakin, saya yakin. Kalau beli keyboard sama kita nggak begitu mahal lah. Ya kan? Nggak begitu mahal. Kalau tubuh Kristus itu diberikan sebagai tebusan, kalau perjamuan kudus dikatakan inilah dagingku, inilah tubuhku, diberikan tubuh duniawi. Ya, tubuh duniawi. Bicara tentang duniawi, jangan katakan aku mengasihimu, lu nggak beri apa-apa. Lu diam aja. Emang apa? Kasih itu perlu bukti loh. Gak ada orang mengatakan aku mengasihimu, diam-diam baik. Ada begitu? Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau, aku akan menyertai engkau. Dia mengatakan itu dan berikan itu. Itu nyata. Berapa sih beli keyboard? Hakai curup aja bisa. Ya kan? 8 kakak loh di situ. Banyak kan? 8 kakak. Mereka punya target itu kisaran 40 juta. Beli keyboard itu. Sepakat untuk itu. Dan sudah bergerak. So bagaimana kita? Dan saya katakan ini untuk Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Gak dipicit nih top. Kalau gak dipicit hidup kan. Aku pun heran kemarin. Ini ada apa sih? Dipicit nih top. Gimana kira-kira? Nih picit nih top dohita. Salam. Asai bete. Abu Ibi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti bayi yang baru lahir. Dia terus rindu. Lihat bayi yang baru lahir, dia merindukan air susu yang murni. Air susu yang murni bagi umat percaya itu adalah firman Tuhan. Bertemu dengan induknya, bertemu dengan kepalanya, bertemu dengan sumber kehidupannya. Bayi gak bisa jauh dari maminya. Gak bisa jauh. Dan kalau bayi gak dikasih juga air ASI, perkembangannya akan kurang. Bisa aja gede, cuman ya gede-gede gitu aja. Ya. Tapi formulanya, stimulannya itu kurang. Bahkan imunitasnya kurang. Demikian ketika manusia, bayi itu jauh dari Tuhan, takutnya jadi lus, sesat, hilang. Jangankan bertobat, pulang aja susah. Ya kan? Pak, tahu rumah saya enggak? Katanya kan. Dia nanya sama orang, rumah bapak di mana? Itulah saya enggak tahu. Katanya. Jadi wah nama. Itulah kalau orang sudah sesat di pikiran itu. Jangan sampai begitu. Dan memang makin jauh dari Tuhan, jauh dari jalan Tuhan, ya sesat. Jangankan bertobat, kembali pun susah. Tapi tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tuhan menunjukkan perlindungannya kepada umat Tuhan yang pertama sekali itu. Orang-orang Kristen itu dilindungi dari luar biasanya kejahatan manusiawi yang dilakukan oleh Saulus. Bahkan Saulus diubahkan. Dan sekarang kita lihat banyak orang-orang dari kaum-kaum yang dahulunya sangat membenci orang-orang yang mengikut Kristus.
sekarang mereka ikut mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita. Kenapa? Karena mereka mau mendengarkan panggilan itu. Karena mereka mau mengikuti Yesus itu. Karena mereka memberikan dirinya untuk dikuasai Tuhan. Dan dipakai hidupnya oleh Tuhan sebagai alat kerja, alat pelayanannya. Biarlah saya kecil, tapi saya berguna. Biarlah Paulus pendek, tapi dia berguna. Biarlah dia tidak berharga dengan kesaulannya. Biarlah dia tidak berharga dengan keturunan Benjaminnya. Biarlah dia tidak berharga daripada pendidikannya yang tinggi. Tapi dia berguna bagi Tuhan. Dia enggak bertemu langsung dengan Yesus. Enggak diajari seperti murid-murid yang lain. Tapi Paulus mau memberikan dirinya bahagian dari alat Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Dari yang jahat pembunuh, dari orang-orang yang mau merusak gereja, akhirnya dia menjadi seorang yang penuh kasih. Bahkan yang mengembangkan jemaat Tuhan. Gereja bertumbuh bukan hanya di Yerusalem, tapi keluar Yerusalem dan sampai ke Tanah Batak, sampai ke Lubuk Linggau ini. Oleh karena dia, yang dahulunya penginjilan ke dalam, menjadi penginjilan keluar. Sampai kepada kita. Patutnya kita bersyukur Bapak Ibu. Mari, siapa yang mau bertobat, seperti apa yang sudah kita dengarkan dari pengganti hukum Taurat tadi pada Matius 18 ayat 3. Apa kata Tuhan Yesus? Ini langsung Tuhan Yesus yang berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, siapa yang mau ke surga, silahkan bertobat. Dan bagaimana bertobat? Memiliki hati seperti anak kecil yang haus rindu kepada Tuhan. Haus dan rindu kepada firman Tuhan. Sebab dia adalah bahagian dari Tuhan dan sumbernya adalah dari Tuhan. Dan akan kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat bertobat, selamat berubah, dan selamat hidup di dalam Tuhan. Amin.